Shalom, puji Tuhan. Yuk kita kembali saat teduh lagi ya. Saya tidak tahu apapun yang saudara alami hari ini, tetapi satu hal yang saya mau ajak kita selalu katakan adalah Tuhan Yesus baik. Sekalipun kita rasanya sakit hati, ingin bersungut-sungut, ingin marah, mari kita tanamkan dalam jiwa kita, hati, perkataan mulut yang selalu mau berusaha berkata, Tuhan Yesus baik. Karena memang Dia baik. Sekalipun saat ini saudara dan saya bersimbah air mata, tetapi percayalah bahwa bila tiba saatnya, saudara akan sangat berbahagia dan memang akan berkata bahwa ya, waktu yang dulu memang seperti itulah yang terbaik, yang mau tidak mau harus saya alami. Karena memang ternyata Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup saya. Ya, mari kita akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku balas kasih-Mu. Oh, haleluya. Kami kan selalu berkata Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Jauhkan sungut-sungutan itu dari lidah bibir kami, Tuhan. Berikan kami hati dan mulut yang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan langkah perjalanan hidup yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya.
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena itulah kerinduan hati kami, bahwa kami lebih sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu, bahwa kami hidup menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Bahkan kami rindu diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu berbicaralah Tuhan, karena kami siap, rindu dan mau mendengarkan firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Wow, haleluya. Kita sudah sampai pada kitab Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-25 seingat saya. Berarti ini acara saat teduh ini sudah 100 kali lebih kemungkinan ya. Ada 100 kali mungkin ya. Kalau sudah sampai Kisah Rasul 25 ini, saya belum hitung tepatnya berapa ya. Tapi mungkin ada 100. Kita sudah terus belajar bersaat teduh. Saya percaya itu akan membangkitkan kebiasaan saat teduh kalau saudara terus mau mengikutinya ya. Kita sampai pada Kisah Rasul 25. Mari kita akan baca sama-sama, ada 27 ayat di sana. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan terhadap dia, banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi
maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar. Paulus di hadapan Agrippa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agrippa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti ini, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agrippa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agrippa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agrippa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agrippa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Puji Tuhan. Kalau pada saat yang lalu kita sudah sempat lihat tentang Felix ya, dan kemudian Felix digantikan oleh orang yang namanya Festus ini. Festus ini kalau dari sejarah memang adalah orang yang jauh lebih baik daripada Felix dalam hal pemerintahannya, government-nya. Dia orang yang lebih baik lah daripada Felix. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan ternyata ketika Festus ini menghadapi permasalahan Paulus, Festus sendiri menyatakan bahwa dia kebingungan mencari kesalahannya Paulus. Sampai akhirnya
ketika Agrippa datang dan Bernike. By the way, Agrippa itu kalau tidak salah adalah anaknya Herodes ya. Jadi Herodes Agrippa kalau tidak salah datang. Dia menghadapkan perkara Paulus ini kepada Herodes Agrippa yang menurut dia pastinya Herodes lebih mengerti tentang perkara-perkara seperti ini gitu ya. Karena Festus secara logika, secara hukum Romawi tidak menemukan kesalahannya Paulus. Jadi sidang yang dibuat bersama-sama dengan Agrippa untuk menunjukkan perkara Paulus ini seolah-olah sidang yang dibuat ya, pertemuan yang dibuat untuk mencari kesalahannya Paulus ini apa. Apa sih masalahnya Paulus ini? Karena Paulus naik banding kepada kaisar. Mau nulis apa Festus ini kepada kaisar tentang Paulus yang minta naik banding ini? Perkaranya apa? Karena gak ada kesalahan apapun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah seharusnya kehidupan orang Kristen. Rasul Petrus berkata, kalau kita menderita sebagai seorang pembunuh, pencuri, harusnya kita malu. Dalam kitab Petrus ya. Tetapi kalau kita menderita karena kita adalah orang Kristen, karena kebenaran firman yang sedang kita kerjakan, kita lakukan, maka disitulah kita harus bersyukur, karena itu kasih karunia di hadapan Allah. Mungkin beberapa di antara saudara karena nama Kristus, namanya harus dicoret dari warisan. Ada mungkin yang seperti itu ya, saya dengar ada. Atau mungkin saudara dikucilkan oleh teman-teman saudara. Saudara juga mengucilkan saudara karena saudara adalah orang Kristen. Itu yang namanya menderita sebagai orang Kristen. Tapi kalau mereka mengucilkan kita karena tindakan kita, sikap kita buruk, harusnya kita malu. Dan jangan kita malah, kalau kita dikucilkan karena sikap kita buruk, lalu jangan sampai kita malah berkata nggak apa-apa, Tuhan punya rencana yang baik. Ya betul, Tuhan punya rencana yang baik, tapi mari perbaiki dulu sikap tindakan kita yang buruk itu. Kalau betul-betul kita menderita murni karena nama Kristus, karena kebenaran firman yang kita kerjakan, murni karena itu, maka itu adalah kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka kita boleh dengan tersenyum menghadapi masalah itu, karena percayalah, di dalam masalah yang kita hadapi itu, Tuhan sedang merenda sesuatu yang luar biasa. Seperti Paulus ini, ya. Dengan ini dia bisa bersaksi kepada raja-raja, kepada pembesar-pembesar, bahkan nanti sampai kepada kaisar. Dia bersaksi tentang nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang luar biasa. Sampai-sampai orang tidak bisa cari-cari kesalahan kita. Itu luar biasa sekali. Sampai-sampai orang seolah-olah tidak bisa ketemu cacat kesalahan kita untuk dipersalahkan. Sehingga kalau kita menderita pun, akhirnya kita menderita satu-satunya alasan adalah karena nama Kristus. Nah, itu luar biasa. Ya, semoga kita bisa mencapai titik seperti Paulus itu ya. Betul-betul dicari kesalahannya nggak bisa. Betul-betul orang yang baik. Ya, dan betul-betul murni kalau menderita karena nama Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil. Dan kalau itu terjadi, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita menderita karena nama Kristus. Kita menderita karena kebenaran firman. Bersyukurlah, berbahagialah. Di balik itu ada sesuatu yang besar sedang menanti Anda, yang sedang dikerjakan Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Seringkali hidup kami masih penuh cacat celah Tuhan. Tapi kami melihat bagaimana Paulus bisa begitu luar biasa hidupnya. Sampai-sampai tidak bisa dicari kesalahannya. Dan dia betul-betul murni harus menderita karena nama-Mu saja Tuhan semata-mata. Tuhan, kami rindu
Kalaupun kami menderita, kami juga bukan menderita karena kesalahan kami, tetapi karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang kami pegang. Itu kerinduan kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong pimpin jalan hidup kami, agar senantiasa berkenan menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi sahabat dan saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus ya. Tentu banyak. Kita akan doakan mungkin 3 nama saja, tetapi kita terus doakan mereka. Untuk Tuhan kiranya jamah tolong mereka ya. Untuk mereka boleh percaya dan terima Yesus. Haleluya, kita akan berdoa sama-sama. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini seperti Paulus menderita karena nama-Mu, karena kebenaran firman. Tuhan, kuatkan mereka. Kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari derita, siksa, dan aniaya itu, Tuhan. Tolonglah umat-Mu ini. Juga untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya oleh belas kasihan-Mu, Kau curahkan berkat-Mu atas Indonesia yang tercinta. Engkau berikan pertolongan-Mu atas Indonesia kami yang tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mencurahkan berkat, damai sejahtera, pertolongan, bahkan pertobatan. Di dalam nama Yesus kiranya terjadi atas Indonesia. Banyak jiwa boleh dituai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserahkan Indonesia dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Juga kami berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, gembala, guru, termasuk hamba-Mu. Juga orang-orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya berkati setiap kehidupan kami dengan hati yang tulus, ikhlas. Baik kami maupun keluarga kami, kiranya boleh selalu tulus, ikhlas di hadapan-Mu, melayani-Mu Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan berikan kami kemampuan-kemampuan yang lebih lagi untuk berkarya lebih efektif, lebih luar biasa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkatilah kiranya mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka berlimpah-limpah dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya tolong agar Tuhan memberkati kiranya pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka. Berkati mereka dan jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Dan sekarang kami juga berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudari kami yang sakit, baik saat ini sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Juga mungkin untuk orang tua, sahabat, kenalan dari sahabat-sahabat kami yang saat ini bersaat teduh bersama-sama. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau jamah tolong sembuhkan setiap orang yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu kiranya bekerja menjamah, menolong dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya tunjukkan, nyatakan kesalahan kami. Ampuni kesalahan kami.
dan tolong agar kami mampu bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mohon kasih karunia-Mu Tuhan, agar Tuhan selalu menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang atas semua masalah yang kami hadapi. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan sekali lagi yang mengikat anak-anak Tuhan untuk terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya akan persilahkan untuk kita masing-masing ya berdoa untuk pergumulan kita. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami dan keluarga kami. Berkati kami dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu. Dan kami mohon kasih karunia-Mu, agar Tuhan selalu memakai kami juga menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.